haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang sekali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya kiranya setiap kita tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Haleluya, haleluya. Saudara, masih dalam serial tentang keuangan. Hari ini saya ingin berbicara tentang sebuah tema, yaitu menabung. Haleluya, haleluya. Ya, banyak pertanyaan saudara terkasih dalam Tuhan. Kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa tetap survive dalam kehidupan secara finansial kita. Nah, oleh sebab itu mari kita melihat terlebih dahulu dari kitab Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-47 sampai dengan yang ke-49. Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Demikian firman Tuhan. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita belajar daripada siklus kehidupan ini, kita harus belajar dari Yusuf. Yusuf mengerti 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kekurangan. Ya, artinya ada masa kelimpahan, ada juga akan datang masa kesukaran. Kita nggak ada yang tahu kapan datangnya masa kesukaran itu. Tapi kalau kita masih Tuhan izinkan ada di masa di mana kita mengalami hal-hal, kita dicukupi, bahkan kita bisa berlimpah-limpah yang kita nikmati berkat Tuhan tersebut. Saudara, Tuhan sebetulnya memberikan kita hikmat untuk kita bisa menabung. Haleluya. Ya, saudara, maksud Tuhan menabung di sini bukan hanya untuk kita menimbun kekayaan, hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, tetapi menabung, kalau saudara mengerti, adalah sebuah solusi agar kita bisa memiliki kondisi sekalipun tidak enak nantinya, kita bisa tetap berbagi dan kita bisa tetap mencukupkan kehidupan rumah tangga atau keluarga kita. Oleh sebab itu, saya ingin membagikan 3 manfaat kalau kita menabung, ya. Haleluya. Yang pertama, di saat kita menabung, kita akan siap di saat krisis. Haleluya. Kita lanjutkan daripada kebenaran firman Tuhan tadi, masih dalam Kejadian pasal yang ke-41, tapi kita lihat dari ayat yang ke-53 sampai dengan yang ke-57. Di sini dikatakan, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah ke Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Haleluya, haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam konteks ini Yusuf mendapatkan penglihatan, dan melalui penglihatan itu dia mendapatkan hikmat dan dia bisa mengatasi krisis pangan yang terjadi, ya. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, jika hari ini kondisi ini diperhadapkan sangat kepada kita juga, kita harus belajar daripada keadaan Yusuf. Kita nggak ada yang tahu, termasuk pandemi ini, ya. Kemarin datang tiba-tiba, kita nggak ada tahu masa-masa itu kapan datangnya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, nggak peduli kapanpun kesulitan akan datang dalam hidup kita, kalau kita punya gaya hidup menabung. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya kita akan selalu siap di saat masa-masa krisis tersebut. Ya, kita bisa melewati krisis bersama dengan hikmat Tuhan dan kita bisa menang dari krisis tersebut. Haleluya, haleluya. Hal yang kedua, kenapa kita harus menabung? Hal yang kedua,
supaya kita siap untuk masa depan kita. Ya, mari kita lihat sama-sama Amsal Sulaiman dari Amsal pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Dikatakan, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Haleluya, haleluya. Pengeluaran akan selalu ada, dan semakin tahun saudara, mungkin pengeluaran akan semakin besar sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup kita. Ya, nah selain itu juga karena inflasi, tentu di hari depan pengeluaran kita akan semakin besar. Ya, belum lagi ya untuk anak sekolah biayanya tambah. Belum lagi kita semakin menua secara usia, ada kebutuhan-kebutuhan khusus, mungkin tambahan vitamin dan lain sebagainya. Maka dari itu, ya saudara terkasih dalam Tuhan, menabung sejak dini itu adalah sebuah solusi. Ya, dengan kita juga bisa memiliki investasi yang tepat. Nah, ya saudara terkasih dalam Tuhan, kita harus belajar dengan menabung, artinya kita sedang melindungi diri kita. Dengan kita juga bisa ya memiliki asuransi, tabungan, simpanan ya atau investasi yang aman ya. Tapi saudara terkasih dalam Tuhan, ingat, jangan menjadi serakah dan tergiur dengan investasi yang bunganya tinggi. Sebab Alkitab mengajarkan ya, kalau kita ingin cepat kaya akan membuat kita jatuh ke dalam pencobaan. Oleh sebab itu, marilah kita menabung untuk kita siapkan masa depan kita. Haleluya, haleluya. Hal yang terakhir, yang ketiga, kenapa kita harus menabung? Hal yang ketiga, kita menabung karena supaya kita siap untuk berbagi. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama Injil Matius pasal 25, ayat yang ke-41 sampai 43. Dikatakan, "Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit di dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Haleluya. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita sebetulnya harus membantu orang-orang yang susah yang ada di sekitar kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membantu orang kalau kita juga hidupnya sedang sulit secara keuangan? Nah, oleh sebab itu, hal yang ketiga, makanya penting kita menabung. Waktu kita menabung, di saat kita mengalami masa sulit pun kita akan bisa siap tetap untuk berbagi. Ya, sebab dalam tabungan itu saya percaya ada pos khusus untuk kita bisa untuk kebutuhan yang tidak terduga, dan itu untuk membantu orang-orang tersebut. Jadi, saudara, jangan karena situasi dan kondisi yang tidak enak kita berhenti untuk menjadi berkat. Tetaplah menjadi berkat. Makanya persiapkan diri kita dengan menabung. Tuhan memberkati kita, semangat, dan kita percaya musim apapun dalam hidup kita akan tetap kuat di dalam Tuhan yang adalah gunung batu buat kita. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, dimanapun kami mendengar program ini, biarlah Engkau tolong kami dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Berikan kami untuk mengatur keuangan kami dengan baik. Bahkan juga kami mulai memiliki gaya hidup di saat Kau memberkati kami. Apapun itu, berapapun itu, kami mulai menyisihkan untuk kami mulai untuk menabung. Karena kami percaya tabungan kami akan membuat kami tetap survive dalam keadaan apapun, dan hidup kami tetap bisa menjadi berkat untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.